Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul ilmu pengetahuan. Adapun nama anggota kelompok dari kelompok 7, yang pertama ada Dwi Anissa Faulativa, Maya Selvia, saya sendiri Misnawati, Sherly Dea Mandasari, dan yang terakhir ada Yuliana Putri Santoso. Kami berlima merupakan mahasiswi dari S1 Kesehatan Masyarakat. Yang pertama, saya ingin membahas definisi ilmu pengetahuan menurut para ahli, yaitu ada yang pertama Jameson. Jameson mengatakan suatu deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain, yang tumbuh sebagai hasil eksperimen serta observasi yang berguna untuk diamati dan dieksperimenkan lebih lanjut. Yang kedua ada menurut Lingji. Lingji memaknai dalam ilmu pengetahuan itu ada 3 hal yang terkandung, yaitu pengetahuan, aktivitas, dan metode. Yang terakhir adalah menurut Henry W. Hobson. Menurut Henry, ilmu adalah suatu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan. John Kemeny memaknai ilmu dalam arti semua pengetahuan ialah hal yang dihimpun dengan perantara metode ilmiah. Nah, adapun yang bisa disebut ilmu apabila dia memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, memiliki objek yang jelas. Yang kedua, memiliki metode tertentu. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Dan yang terakhir, memiliki tujuan yang jelas. Jadi dari 4 kriteria ini barulah bisa disebut ilmu. Untuk next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Putri Santoso dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang arti kata ilmu dalam bahasa Arab. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu ilm, yang berarti pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Dari asal kata ilmu ini selanjutnya diindonesiakan menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan yang mendalam dari para ilmuwan seperti ulama atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu-wahyu Allah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat ilmu. Jadi ada beberapa sifat dari ilmu yang disebut dengan losada, yakni ada logis, objektif, sistematis, andal, direncanakan, dan akumulatif. Jadi logis itu ia masuk akal, tidak bertentangan dengan hukum-hukum logika sebagai pola pemikiran untuk menarik kesimpulan. Yang kedua ada objektif, yaitu selalu berdasarkan fakta yang ada tanpa dimanipulasi. Nah, sedangkan sistematis ia disusun secara rapi, seperti kita menyusun bata pada waktu membuat tembok. Yang keempat ada andal. Jadi andal itu dapat kita buktikan kembali dan untuk suatu keadaan terkendali harus menghasilkan hasil yang sama. Nah, di sini juga ada direncanakan. Jadi rencana atau direncanakan yaitu datangnya ilmu yang tidak tiba-tiba, didesain terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan aktivitas. Nah, yang terakhir ada akumulatif. Akumulatif ini adalah ilmu yang selalu bertambah dan berkembang seiring dengan keinginan dan hasrat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anissa Faulativa,
mahasiswa prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 3. Saya di sini adalah salah satu anggota dari kelompok 7 yang akan melanjutkan penjelasan mengenai materi ilmu pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perintah mencari ilmu. Nah, di sini ada 4 perintah. Sebetulnya sangat banyak, tetapi saya hanya mengambil beberapa. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya apa itu arti ilmu pengetahuan dan apa saja sifat-sifatnya. Saya akan melanjutkan perintah mencari ilmu di dalam Al-Quran dan juga hadis. Yang pertama ada di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, isi dari suratnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi, isi kandungan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 ini, pertama, perintah untuk mencari ilmu. Ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran dan ilmu yang terjadi di alam. Yang kedua, perintah untuk mengenal asal-usul diciptakannya manusia. Kemudian yang ketiga, perintah untuk manusia mencatat ilmu menggunakan pena dari berbagai cabang ilmu dan dapat berbagi ilmu pengetahuan baru kepada orang lain. Dan yang terakhir, Allah menjadikan manusia ke dunia dalam keadaan yang tidak mengetahui apa-apa dan secara perlahan mempelajarinya melalui kemampuan melihat dan mendengar. Perintah selanjutnya dalam mencari ilmu ada di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang pertama, setiap orang yang beriman wajib hukumnya untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Kemudian yang kedua, hendaknya dalam menuntut ilmu juga memberikan kemudahan kepada orang lain yang sama seperti kita yang juga mencari ilmu. Nah, sebab Allah juga akan memudahkan kita baik di dunia dan di akhirat. Bagi siapa saja yang memudahkan saudaranya dalam kesulitan, Allah akan memudahkan diri kita dalam setiap perbuatan, dalam setiap sesuatu, melakukan sesuatu apapun. Allah akan mempermudah jika kita saling membantu kepada saudara. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman dan berilmu berbeda derajatnya dengan mereka yang hanya beriman
atau hanya berilmu saja. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui apa yang diperbuat oleh manusia ataupun apa yang ada di dalam hati hambanya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Selain di dalam Al-Quran, perintah mencari ilmu juga terdapat di dalam hadis. Di sini ada 2 hadis yang saya cantumkan. Pertama ada hadis riwayat Muslim nomor 2699 yang berbunyi, "Salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Kemudian yang kedua ada hadis riwayat Abu Dawud nomor 3641 yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna fadlal alimi 'alal abidi kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman warathul ilma faman akhadahu akhada bihaddi wafiri." Yang artinya, keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3641. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada 2 masa. Yang pertama ada masa keemasan dan yang kedua ada masa kemunduran. Di masa keemasan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada etos keilmuan umat Islam yang tinggi. Kemudian yang kedua, Islam yang merupakan agama rasional yang memberikan porsi besar pada akal. Kemudian yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam klasik adalah sebagai dampak dari kewajiban umat Islam dalam memahami alam raya ciptaan Allah. Kemudian, perkembangan ilmu pengetahuan di masa kemunduran, yakni surutnya gerakan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam dapat dilihat dari sejumlah kondisi berikut. Yang pertama, etos keilmuan menjadi redup, pintu ijtihad menjadi tertutup. Sebaliknya, gerakan tahlid mulai menjamur. Akibatnya, perkembangan ilmu menjadi stagnan. Karya ulama klasik dipandang sebagai sesuatu yang final dan tidak boleh disentuh kecuali dibaca, difahami, dan dipraktikkan. Kemudian yang kedua, ilmu agama Islam, sesuatu yang tidak pernah terjadi di era klasik. Ilmu agama dibatasi hanya pada ilmu-ilmu ukhrawi, seperti ilmu fikih, ilmu kalam, tafsir, hadis, dan tasawuf. Sedangkan ilmu-ilmu duniawi seperti kedokteran, pertanian, kimia, fisika, itu semua disebut ilmu umum. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, semoga dapat difahami. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya mengejar ketertinggalan ilmu pengetahuan. Jadi, upaya yang mengejar ketertinggalan ilmu pengetahuan itu dengan melalui upaya mempertemukan kembali ilmu dan agama yang dikenal dengan konsep Islami yang muncul di awal tahun 80-an yang dianggap oleh masyarakatnya itu sangat penting. Jadi setidaknya oleh penggugus itu sebagai momentum untuk kita menumbuhkan etos keilmuan umat Islam yang sampai kini masih sangat rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serudia Mandasari dari kelompok 7.
Saya di sini akan menjelaskan tentang dikotomi ilmu pengetahuan, yaitu pemisahan pendidikan Islam dan non-pendidikan Islam. Terdapat dua klasifikasi, yaitu ilmu agama dan non-agama, yang mengakibatkan umat Islam terpecah dalam melihat universalitas ajaran Islam, sehingga menuntut ilmu itu hanyalah ilmu agama dan ilmu lainnya terabaikan. Islam dipersepsikan sebagai ajaran ritualitas, ibadah dan kredo kepercayaan, semata dengan menafikan ajaran sentral yakni muamalah duniawiyah. Sekian dari kelompok 7, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.